Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bibi kecil, mencubit wajahku bayar 500.000, putri kecil tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Bagaimana mungkin 500.000 cukup? Biayanya setidaknya 50 juta. Mulai sekarang, ketika papamu mencubit pipimu sekali, mintalah 50 juta. Kata Priscilia. 50 juta, putri kecil mengungkapkan rasa frustrasinya. 500.000 adalah 50 juta, demikian pula 50 juta. Apakah ada perbedaan? Mengapa kamu di sini? Randy bertanya setelah dia selesai makan dan meletakkan sumpitnya, lalu dia menyeka mulutnya dengan berwibawa. Syuting sudah selesai. Aku datang untuk menemani putri kecilku, kata Priscilia. Setelah insiden yang terjadi pada putri istrinya, 3 tahun lalu, selain kepada putri kecilnya, Randy bersikap dingin kepada semua orang. Di depan keluarganya, Randy bahkan lebih sedikit berbicara. Dia menjadi semakin jauh dari keluarganya, semakin seperti dewa dunia lain. Para tetua keluarga Sanjaya semuanya ada di Amerika Serikat. Setelah Priscilia lulus, dia sering datang ke Jakarta untuk syuting, membuat hubungannya dengan putri kecil sedikit lebih dekat. Papa, aku akan bermain dengan bibi kecilku. Priscilia akan bermain dengan putri kecil seperti anak kecil, jadi putri kecil tentu saja menyukai bibi kecilnya ini. Randy berjalan mendekat dan mencium pipi putri kecilnya, dan berkata, putri kecil di rumah bermain dengan bibi, ya. Papa akan pergi bekerja dulu dan telepon papa ketika kamu merindukan papa. Baik papa, selamat tinggal. Selamat tinggal. Putri kecil papa. Bos Randy, kami telah menyelidiki secara menyeluruh. Bianca adalah salah satu desainer terkemuka yang dipekerjakan oleh PM, merek gaun pengantin terkenal internasional, dengan gaji tinggi. Ketika mobil Randy tiba di kantor Sandiga Group, Dion, yang telah menunggu lama, datang untuk melaporkan situasinya. Iya, Randy mengangguk dan berkata, segera mulai membeli perusahaan ini. Semakin cepat semakin baik. Bos Randy, ini. Apa ada masalah? Randy mengangkat alisnya, melirik Dion, dan berkata, dapatkan tim paling profesional di Sandiga Group untuk melakukan ini. Aku ingin mendengar kabar baik dalam 3 hari. Baik, Dion tidak berani berkata lagi. Dion melihat bos Randy mereka menjalani hidup bersama putri, dan kemudian putri meninggal. Dion melihat dengan matanya sendiri bagaimana bos Randy-nya menjalani hidup selama 3 tahun ini. Putri masih berada di dalam hati bos Randy mereka. Meskipun mereka semua percaya bahwa putri sudah pergi, bos Randy mereka tidak menyerah dan meminta orang tetap mencari putri selama 3 tahun penuh. Sekarang putri akhirnya kembali. Yang ingin bos Randy mereka lakukan adalah selalu berada di sisinya dan tidak membiarkan orang lain mengambil putri dari tangannya. Cerita berpindah ke tempat lain, putri sangat menyukai lingkungan kerja yang baru. Kantor itu independen, luas dan cerah. Di bawah jendela lebar adalah taman kota terbaik kota Jakarta. Dari posisinya, Bianca samar-samar bisa melihat gedung-gedung tinggi di Jakarta. Bianca, aku harus merepotkanmu untuk memimpin tim desain kita untuk bekerja sama di masa depan. Orang yang berbicara adalah Kepala Departemen Internal PM, Bastian Atmaja. Bastian bahkan belum berusia 30 tahun, dia terlihat sangat tampan. Dia adalah seorang siswa sekolah menengah di Amerika Serikat,
dan setelah belajar di luar negeri selama beberapa tahun, dia berhasil naik ke posisi kepala PM. Bianca tersenyum percaya diri dan berkata, "Direktur Bastian, karena Anda bersedia membayar gaji tinggi untuk saya datang ke sini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang menyelesaikan merek PM, dan pasti tidak akan mengecewakan Anda dan perusahaan." Dalam hidup, Bianca tidak suka banyak bicara, dan bukan karena dia tidak suka banyak bicara, tetapi dia adalah orang yang pendiam. Selama 2-3 tahun ini, ketika Bianca tidak bekerja, dia akan berjalan-jalan dengan ransel di punggungnya dan menikmati pemandangan. Bianca juga akan tinggal di rumah dan memegang buku sepanjang hari. Jika bukan karena diingatkan ayahnya, Bianca mungkin akan berhenti makan dan membaca. Mungkin karena kepribadiannya yang pendiam, dalam 3 tahun terakhir, selain pekerjaannya, Bianca jarang berinteraksi dengan siapapun, jadi dia tidak pernah mempunyai teman dekat. Tapi dalam pekerjaannya, Bianca berbeda. Dia mampu, cerdas, dan sangat pandai berakting. Bianca tidak pernah menunda-nunda saat melakukan sesuatu. Sebelum Bianca mengatakan apa-apa, Bastian memperhatikan bahwa dia kurus dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Dalam hatinya, dia masih ragu apakah Bianca memenuhi syarat untuk pekerjaan ini atau tidak. Namun, saat Bianca membuka mulutnya, dia memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Setiap kata yang dia ucapkan nyaring dan kuat, dan tubuhnya yang kurus sepertinya bisa meledak dengan energi yang tidak bisa dia bayangkan. Bastian mengangguk. "Dengan Anda yang bertanggung jawab, saya merasa lega." Bianca tersenyum dan berkata, "Direktur Bastian, Anda terlalu baik." Setelah bertemu Bianca sebentar, Bastian mengajaknya berkeliling perusahaan, mengenal rekan-rekannya di departemen desain, dan bahkan memberinya seorang asisten yang bernama Anjani. Anjani adalah lulusan baru, dia bisa mengikuti desainer terkenal Bianca untuk belajar, kegembiraannya sudah bisa dibayangkan. Dari waktu ke waktu, Anjani akan mengetuk pintu kantor Bianca dan memberinya teh dengan sangat antusias. Tok tok tok, gelombang-gelombang. Ini sudah keberapa kalinya Anjani mengetuk pintu kantor Bianca. Bianca hampir tidak tahan lagi, tetapi dia masih dengan sabar berkata, "Masuk." Anjani mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. "Bianca, seorang VIP datang ke perusahaan kita. Direktur Bastian ingin kamu pergi dan menerimanya." Bianca mengangguk dan berkata, "Baik." Ketika dia mengikuti Anjani ke resepsi dan mendorong pintu terbuka, Direktur Bastian tidak ada di sana. Hanya seorang pria dengan kemeja putih dan celana panjang hitam yang berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap pintu. Pria itu berdiri tegak dan lurus, punggungnya lurus sempurna. Namun, pria itu memberikan perasaan yang sangat kesepian, seolah-olah pria itu telah ditinggalkan oleh sesuatu yang sangat penting. Anjani berkata, "Bianca, kamu pergi dulu. Aku akan menyiapkan 2 cangkir teh." Bianca mengangguk dan berjalan ke kamar. Tatapannya sekali lagi jatuh pada pria itu. Saat Bianca menatapnya, pria itu tiba-tiba berbalik dan bertemu dengan tatapannya. Tatapan mereka terkunci di udara sejenak. Pria itu masih cukup jauh darinya, tapi Bianca bisa merasakan panas terik di matanya. Bianca ketakutan dengan tatapan ini dan membuang muka. Randy tidak ingin berpaling darinya. Jika dia bisa melihatnya untuk 1 detik lagi, maka dia akan bahagia. Setelah beberapa lama, Randy berkata, "Bianca, aku tidak menyangka kamu menjadi perancang pakaian terkenal." Bianca berkata dengan sopan, "Tuan Randy, halo." Di masa lalu, dia akan selalu memanggilnya Tuan Randy, dengan sedikit ejekan dan rasa malu, tapi sekarang, yang tersisa hanyalah kesopanan dan keterasingan. Dalam sekejap, Randy merasa sulit untuk bernapas. Realitas berdarah mengingatkannya bahwa putri istrinya benar-benar tidak mengingatnya lagi. Namun, pengendalian dirinya selalu kuat. Randy sangat patah hati sehingga keringat dingin keluar di punggungnya, namun dia tidak menunjukkannya.
Randy masih tersenyum lembut padanya dan berkata, "Terima kasih telah mengingat nama saya." Bianca melanjutkan, "Apakah Tuan Randy datang mencari saya?" Randy tidak menjawabnya secara langsung dan perlahan menceritakan masa lalunya. "Saya dan istri saya bertemu pada kencan buta dan mendaftar untuk menikah. Saya sudah menikah selama bertahun-tahun dan sudah memiliki anak. Anak kami berusia 3 tahun, tetapi saya masih berutang pernikahan padanya. Saya pikir ketika dia kembali kepada saya bisa menebus pernikahan saya padanya." Randy sedang berbicara sementara Bianca mendengarkan dengan tenang. Dari mata dan nada suaranya, Bianca bisa tahu bahwa Tuan Randy sangat mencintai istrinya. Melihat ekspresi tenang putri, hati Randy dalam kekacauan. Randy benar-benar ingin memberitahunya bahwa istrinya adalah dia. Tapi Randy tidak bisa. Randy melawan dorongan hatinya dan mencoba berbicara dengan Bianca dengan suara tenang. "Bianca, aku pernah mendengar bahwa gaun pengantin yang kamu rancang sangat khas. Aku datang untuk menemuimu kali ini, untuk memintamu merancang 3 set pakaian formal untuk keluargaku yang terdiri dari 3 orang. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.